Apa Terima kabar? kasih. Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Terima kasih. Haleluya, ya. Iya, puji Ya, Tuhan. teman-teman, inilah seorang yang sudah diubahkan Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu tidak Amin. mengenal Tuhan Yesus, dulu tidak tahu siapa kebenaran itu, dan satu ketika di dalam kondisi yang sangat stres, yang sangat memprihatinkan, beliau pada waktu itu sholat tahajud. Dan disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri dan berbicara secara audible di telinga beliau. Amin. Dan beliau diubahkan Tuhan. Ya, kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang nyata, bukan hanya cerita, bukan hanya cerita dongeng yang ditulis dengan Amin. huruf-huruf mati, terus kemudian disuruh percaya oleh manusia. Bukan seperti itu. Tuhan yang benar harus bisa dialami. Bagaimana Amin. kita bisa bilang dia Tuhan kalau kita tidak mengalami kuasanya? Itu kan omong kosong kalau kita mentuhankan sesuatu tapi kita tidak bisa mengalami kuasanya. Oke? Amin. Kita Baik. akan dengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dan Tuhan Yesus mengubahkan beliau dan kita akan dengarkan bersama-sama. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Hilda. Silakan Ibu, dimulai dari latar belakang Ibu dan bagaimana selanjutnya. Silakan Ibu sampaikan kepada kami semua. Baik, terima kasih Pastor Yusuf Manubulu. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Terlebih saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang mana telah mengizinkan saya untuk berada di sini pada malam hari ini untuk membagikan bagaimana perjalanan hidup saya dulu sebelum mengenal Tuhan dan sekarang yang sudah berada di dalam Tuhan. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya berasal dari suku Sunda, dari kota yang kecil di daerah Jawa Barat. Nama saya Hilda. Kami 5 bersaudara, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saya nomor 2 dari kelima bersaudara itu. Latar belakang saya dulu Muslim, yang mana dulu saya tidak pernah tidak pernah mau tahu ajaran-ajaran atau agama-agama yang lain. Hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah dulu sebelum saya mengenal kebenaran. Jadi pada saat dulu pendidikan saya itu waktu saya kecil, saya masih ingat kami sekeluarga itu dididik dan diajar cukup keras oleh kedua orang tua kami. Jadi dari mulai belajar ngaji, sekolah agama, harus ikut puasa dari umur kami masih kecil-kecil lah, mungkin sekitar umur diajar untuk berpuasa untuk melawan nafsu menahan lapar dan sebagainya. Pada saat itu saya dan ketiga adik-adik saya ibu sendiri, keluarga saya sendiri, orang tua sendiri memanggil guru untuk ngaji datang ke rumah, dan ya kami melakukan itu semua. Tapi saya sendiri pada saat itu ya hanya melakukan secara ritual karena saya sendiri pun tidak paham dan tidak mengerti karena semuanya itu di dalam bahasa Arab. Al-Quran yang saya baca itu saya hanya membacanya saja dan tidak pernah mengerti apa arti dari semua ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Oke, pada saat itu mungkin kalau seperti surat Al-Fatihah itu sampai sekarang pun saya masih ingat dan masih saya bisa. Jadi pada saat itu saya diajar dan dididik sekolah agama dengan cara mengajar, cara melafal, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tetapi jauh di dalam lubuk hati saya sendiri bingung. Ini pada saat itu saya masih berumur SD, rutinitas itu kami lakukan sampai saya berumur berapa ya, 12 tahun, mungkin kelas 6 SD. Jadi pada saat itu betul-betul kami digembleng habis-habisan gitu. Cuman pada saat itu memang kami hanya diajarkan untuk belajar mengaji, belajar Iqra, tidak sempat mempelajari
kitab-kitab yang lain seperti kitab fikih ataupun hadis-hadis yang lain, saya tidak sempat mempelajari itu. Nah, singkat cerita pada saat itu, dari saat kecil pun saya sudah sering dibully oleh teman-teman. Dan saat kecil saya memang sudah sering bertanya kepada Allah, saya bilang, "Ya Allah, saya ini kenapa harus terlahir ke dunia ini sampai saya harus terus dibully." Jadi saya tuh dari SD, SMP, sampai SMA itu sering dimusuhi teman-teman, itu dari situ awalnya. Terus dari teman-teman yang lain pun selalu memfitnah saya. Pada akhirnya saya sudah menyimpan rasa sakit hati Bapak Ibu. Saya terus membaca Al-Qur'an, saya berbicara, saya meminta kepada Tuhan, "Ya Allah," saya bilang gitu, "kemana saya ini? Saya sudah sakit hati sama si A, si B, si C." Akhirnya saya berbicara sama adik-adik saya, "Yuk," saya bilang gitu, dan saya pun waktu saat itu masih ingat ketika saya masih belajar sekolah agama itu Bapak Ibu, saya masih ingat, saya sampai ngedorong becak dulu karena dari rumah saya ke sekolah agama itu cukup, jauh lah ya Bapak Ibu, ibaratkan seperti itu. Jadi siang-siang pulang sekolah itu SD itu kami harus siap-siap, habis zuhur itu kami harus jalan kaki, belajar mengaji, belajar Iqra, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menimbulkan kebosanan bagi saya gitu loh. Akhirnya saya menjadi orang yang munafik karena saya harus melakukan itu harus menurut perintah orang tua saya gitu loh. Di situ saya sudah memiliki pemikiran yang mungkin untuk seukuran anak saya pada saat itu mungkin tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi saya tuh berpikir, jadi saya bertanya, "Ya Allah, saya capek begini terus, saya udah nggak mau belajar lagi." Saat itu saya sudah berpikir seperti itu. Nah, singkat cerita, kami bertumbuh dari SD, SMP, dan SMA. Jadi saya mempelajari keagamaan saya ini di Muslim ini tidak terlalu, tidak terlalu mendalam. Tapi adik saya ada beberapa yang masuk ke pesantren, hanya saya saja yang tidak ikut gitu loh. Adik saya ada yang masuk ke pesantren dan saya pun tidak mendalami, keagamaan saya dengan sungguh-sungguh. Padahal kami itu, keluarga kami, terlebih orang tua kami, ibu kami, itu sungguh-sungguh, eee, memiliki pemahaman agama yang sangat kuat sekali dan sangat fanatik. Dan pada saat itu juga saya sempat takut, karena sering dikasih tahu, "Kalau kamu tidak sholat hukumannya ini, kalau kamu tidak ngaji hukumannya masuk neraka, kalau kamu tidak," jadi banyak sekali kita ditakut-takutin gitu loh Bapak Ibu. Maka dari situlah saya timbul rasa yang mungkin tidak nyaman ya kalau saya sekarang pahami, kok begini ya agama saya. Terus saya baca komik-komik dulu itu ada komik tentang azab di dalam kubur, azab di dalam neraka. Jadi itu terbayang terus gitu loh. Akhirnya kalau kamu berdusta, lidah kamu dipotong dengan menjulur lidah yang panjang dan sebagainya. Dari situ akhirnya saya sudah tidak mau terlalu dalam mendalami agama. Nah, pada saat itu akhirnya kami bertumbuh, saya selesai SMA dan keagamaan saya pun jadi berhenti dan saya melakukan hanya ritual, hanya untuk mungkin menyenangkan hati orang tua. Melakukan perintah manusia saja. Nah, Bapak Ibu, eee, sekarang bagaimana saya bisa saat ini kok mau percaya kepada Kristus Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan juru selamat. Setelah saya berangkat remaja, SMA itu, saya memiliki, saudara dekat, sangat dekat, tapi tidak satu, maksudnya sangat dekat sekali. Dia seorang perempuan dan pada saat itu, singkat cerita, saudara saya ini bekerja dengan seorang, boleh dikatakan seorang bule ya yang tinggal di Indonesia sebagai sekretaris. Nah, karena saudara saya ini sering pulang kampung dan membawa bosnya ini gitu loh.
tapi selalu mampir ke rumah orang tua saya. Dari situlah saya bertemu dengan saudara saya ini dan bosnya yang bule ini. Nah, bule ini bertanya kepada saya, akhirnya, "Kamu kelas berapa?" Saya bilang, "Oh, sebentar lagi saya lulus." "Kamu mau kuliah di Bandung?" Katanya. "Oh, mau," saya bilang, "kalau memang mau dibiayain." Ya alhamdulillah pada saat itu saya selesai sekolah, akhirnya saya pindah ke Bandung, dibawa oleh saudara saya ini, yang mana kerja sebagai sekretaris dengan bapak bule ini. Nah, singkat cerita akhirnya saya di sana, dikasih fasilitas, difasilitasi dan kemudian, saya kuliah. 1 tahun saya di sana. Bapak Ibu bayangkan saya ini datang dari kampung yang kecil, datang ke Bandung, melihat suasana pergaulan yang membuat saya cukup syok, karena saya saat itu masih baru keluar SMA, pergaulan yang bebas, mabuk-mabukan, ini dan itu, dikerumuni perempuan yang notabene banyak sekali. Akhirnya sudahlah, saya pikir itu urusan mereka, saya nggak mau tahu, yang penting saya datang ke sini untuk kuliah. Tetapi setelah berjalan 1 tahun, saudara saya ini melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, akhirnya bapak bule ini mengusir dia secara mentah-mentah, akhirnya dia pergi dari rumah di Bandung. Nah, pada saat itulah bapak bule ini memerlukan seorang sekretaris. Dan pada saat itu juga dia menyuruh saya yang meng-handle semuanya. Saya dalam waktu itu usia saya masih 20 tahun, baru mau 20 tahun, dengan konsekuensi dan situasi yang tidak mengenakan mata, karena pada saat itu saya masih, dulu ya Allah, pada saat itu saya masih, aduh masih yang masih melakukan sholat, yang ini dan itu dan sebagainya. Nah, singkat cerita, 1,5 tahun saya di sana, mungkin bapak bule ini melihat sifat saya yang tidak rakus, tidak pernah meminta uang dan lain sebagainya. Sementara Bapak Ibu, kehidupan bapak bule ini banyak dikelilingi oleh, ya maaf kata, oleh orang-orang yang tidak baiklah begitu loh, baik itu perempuan maupun laki-laki. Akhirnya bapak bule ini memutuskan dan bertanya kepada saya, dia bilang, "Saya sudah tahu kamu di sini 1,5 tahun," dan akhirnya dia menyatakan, "Saya mencintai kamu," dia bilang gitu. Saya tidak tahu apa yang harus saya bilang pada saat itu, karena saya bingung dengan kehidupan dia dan dengan latar belakang saya. Akhirnya dia telepon sama orang tuanya di luar negeri sana, bahwa dia akan menikahi saya. Saya saat itu kebingungan Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya pada saat itu mau sholat juga dan memohon kepada Allah, saya bilang, "Ya Allah, saya kasihan sekali melihat bapak bule ini," saya bilang gitu, "yang mana sekarang ini menjadi suami saya. Eee, Kalau memang dia menjadi jodoh saya, ya sudah, tapi tolong," saya bilang, "Ya Allah, tolong Tuhan singkirkan semua orang-orang yang tidak baik di sekelilingnya ini." Akhirnya dengan segala permasalahan dan tetek bengek yang membuat saya pusing, akhirnya saudara saya ini mendengar kabar ini bahwa saya akan dinikahi oleh, suami saya ini. Singkat cerita akhirnya dia datang dan membuat onar, mengadu domba dengan orang tua saya tidak menyetujui, sementara semua sudah disiapkan dan lain sebagainya. Saya sempat stres, saya sempat mau bunuh diri saat itu, saya sudah minum obat 2 hari sebelum pernikahan itu karena orang tua tidak kasih izin, tidak merestui, saya stres, saya minum obat, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit Advent dan orang tua akhirnya datang, alhamdulillah saya cuman minta, saya bilang, "Ibu, Bapak, tolong restuin saya, daripada saya begini, udahlah ini hidup saya." Akhirnya alhamdulillah pada saat itu orang tua saya merestui, terjadilah pernikahan itu. Singkat cerita 1 bulan kemudian Tuhan kasih, anugerah, saya mengandung dan kami pindah ke Belgia. Selama di Belgia kami 3 tahun, anak saya yang pertama lahir di sana, dan ketika itu sungguh luar biasa saya di Belgia itu sendiri. Di dalam perjalanan saya di Belgia pun Tuhan sudah
apa namanya, eee, saya sudah merasakan penderitaan-penderitaan itu. Satu di negeri orang, bahasa tidak bisa, hanya bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu pun putus-putus, Bapak Ibu semuanya. Jadi bayangkan saya sendiri di sana mengandung, bahasa Belanda pun saat itu saya tidak bisa, dan sementara suami saya pada saat itu pun sudah mulai aneh Bapak Ibu, ketemu dengan teman-temannya, mulai minum-minum lagi, mabuk-mabuk lagi, tidak pulang, 2 hari tidak pulang, saya sendiri dengan perut besar. Saya laporlah ceritanya sama mertua saya, malah mertua saya menyalahkan saya, dan pokoknya hal-hal yang sangat menyakitkan, saya telan sendiri di negeri orang. Akhirnya tiba saatnya saya melahirkan, saat melahirkan pun saya mengalami koma selama 2 hari, hampir 3 hari, itu pun saya tahu dari suami saya, karena pada saat itu saya demam hampir 41 derajat, 40,1. Dan untuk manusia itu kalau lebih dari 40 itu sudah game over. Alhamdulillah pada saat itu juga saya sadar dan saya melihat anak saya, alhamdulillah saya sudah sehat, kembali pulang ke rumah dan permasalahan tidak sampai di situ. Suami saya masih tetap minum, pulang ke rumah, bawa teman-teman, bawa perempuan dan lain sebagainya, dan saat itu saya hanya bisa menangis kepada Tuhan, kepada Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok begini terus?" Saya bilang, "Nggak di Indonesia, nggak di sini. Apa salah saya?" Sampai saya menyalahkan diri sendiri terus. Saya bilang, "Ya Allah, kalau gini terus saya nggak kuat, udah saya minta cerai," saya bilang gitu. Saya minta pulang, anak saya sudah lahir umur 1,5 bulan. Saya minta pulang, saya bilang sama mertua saya pulang saja. Mertua saya tidak kasih, paspor saya disembunyikan semuanya. Akhirnya saya bertahan sampai 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Pulanglah kembali ke Indonesia, kami pulang ke Bandung. Kami pulang ke Bandung, dapat selama 3 bulan di sana, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu suami saya pun hanya sebulan di Bandung, pindah lagi ke Australia, karena dia bilang, "Ayo kita pindah ke Australia." Kami pindah ke Australia. Selama di Australia pun berulah lagi Bapak Ibu Saudara. Anak saya yang kedua lahir di Australia. Pada saat, hamil anak yang kedua, saya pun mencoba untuk bunuh diri Bapak Ibu. Rumah kami di Rainforest itu mungkin di daerah hutan lindung. Jadi pada saat itu saya sudah tidak kuat melihat suami saya yang hanya minum. Kalau sudah minum, namanya orang sudah minum Bapak Ibu, sudah tahulah pasti itu kuasa-kuasa yang lain itu, iblis itu sudah menyerang gitu. Jadi kasar, sampai ada KDRT gitu, tapi saya pendam semuanya itu sendiri. Saya tidak pernah berbicara sama keluarga saya. Pada saat itu pun si saudara perempuan saya itu tiba-tiba muncul di Australia. Saya sampai bingung, Tuhan ada apa ini ya Allah, kok dia lagi, saya sudah capek. Akhirnya kembali kepada saya mau melakukan bunuh diri, mau loncat dari rumah saya itu, karena rumah kami tingkat dan itu cukup dalam karena di bawah itu jurang. Alhamdulillah pada saat itu ada teman suami saya yang datang dari Melbourne dan dia yang tangkap saya. Kaki saya sudah menjulur Bapak Ibu di pagar itu. Saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak kuat. Saya sendiri hamil besar. Yang anak yang kedua, kemudian anak saya yang pertama masih umur 18 bulan. Tapi ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat anak saya yang pertama di belakang pintu menangis, memanggil, "Mami, Mami." Saya akhirnya ya udah saya mengurungkan niat, saya tidak jadi lagi, saya peluk anak saya. Akhirnya singkat cerita anak saya lahir yang kedua, karena kami menunggu mau tinggal di Australia sangat susah, kembalilah kami ke Bali, Bapak Ibu, saat ini saya tinggal di Bali. Kembalilah kami ke Bali pada tahun 96 awal, tahun 1996 awal. Saya ingin menyatakan bahwa di Bali inilah saya bertemu dengan Tuhan, Allah yang hidup. Jadi ketika kami kembali ke Bali pada tahun 1996, saya sungguh bahagia gitu. Aduh alhamdulillah saya bilang bisa tinggal di Indonesia lagi, bisa tinggal di Bali dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu hanya berjalan 3 bulan Bapak Ibu,
Satu hari rumah saya ada yang mencet bel. Ketika saya buka, saudara perempuan saya ini muncul lagi di situ. Akhirnya saya, astagfirullah, ya Allah, saya bilang, ini ada apa lagi? Kok dia lagi, dia lagi? Wah, ini sudah nggak beres, saya bilang. Saya kesal, tapi saya tidak bisa mengutarakan kesalahan saya. Dari semenjak saudara perempuan saya itu datang, Bapak Ibu, semua keuangan dia ambil alih. Saya istri sahnya sendiri tidak diperbolehkan meminta uang ataupun mengambil uang dari suami saya. Jadi apapun itu harus lewat saudara perempuan saya ini. Dari mulai situ, rumah tangga saya mulai kacau, Bapak Ibu. Sudah kacau, Balo. Dan suami saya pun sudah mulai minum-minum, mabuk-mabuk. Dan kalau sudah minum itu, Bapak Ibu, orang-orang di daerah tinggal saya sekarang ini di Bali, kalau menyebutkan nama saya dan suami saya, pasti banyak yang tahu. Jadi Bapak Ibu, suami saya ini, kami semua dahulu itu diberkati Tuhan dengan melimpah ruah. Saya bersyukur. Pada saat itu akhirnya saudara perempuan saya ini mengambil alih semua. Singkat cerita, saya dihasut. Suami saya pulang dengan bawa banyak orang-orang yang tidak benar ke rumah. Kasihan anak-anak melihat semuanya itu. Ada 5, 7, 8 sampai banyak orang lah di rumah gitu Bapak Ibu. Jadi saya bangun pagi itu, ya ampun, ya Allah, saya bilang ini kok begini lagi, kok banyak sekali perempuan-perempuan di dalam rumah ini gitu. Jadi udah saya hanya bisa menangis, saya bisa menangis. Terus akhirnya saya hanya minta sama Gusti Allah satu, ya Allah, saya enggak kuat, saya bilang gitu, saya enggak kuat. Saya mendingan mati saja, saya bilang gitu. Akhirnya satu waktu saya menangkap basah saudara perempuan saya ini mengambil suami saya. Saya menangkap basah itu. Di situ saya tidak teriak, saya tidak apa, saya hanya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf, saya bilang gitu. Ketika saya masuk kamar, saya keluar, saya masuk ke kamar anak-anak saya. Saat itu di kamar mandi saya menangis. Saya menangis, saya bilang, ya Allah, ambil nyawa saya. Saya tidak kuat harus menanggung ini semua. Ambil nyawa saya, ya Allah, saya tidak kuat. Karena sudah ketangkep basah, saudara perempuan saya ini akhirnya keluar dari kamar saya, nyamperin saya ke kamar anak-anak saya, dia hanya bilang, maaf bukan saya yang mau, tetapi suami kamu yang mau. Saya tidak menangis, saya hanya bilang, kalau kamu perempuan benar, dan kalau memang kamu mengaku bahwa saya ini adalah saudara dekat kamu, kenapa kamu tega sekali? Ya pokoknya bukan saya, suami kamu yang mau. Udah saya bilang, nggak usah diterusin, udah selesai. Mulai dari situ Bapak Ibu, hidup saya sudah mulai kacau. Saya stres, saya bingung. Akhirnya tidak ada hujan, tidak ada angin. Jam 2 pagi saya dibangunkan Bapak Ibu oleh suami saya dalam keadaan minum. Saudara saya ada di situ, saudara perempuan, karena kami tinggal satu rumah. Saudara perempuan saya itu sepupu saya lah ya, maaf saya katakan, saya harus katakan ini, saya tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi. Jadi pada saat itu saya dibangunkan jam 2 pagi, ketika saya keluar kamar, di meja makan itu, di ruang makan itu, sudah ada 2 pengacara, dan 1 bule orang Australia. Saat itu saya dipaksa, dia bilang, I divorce you, saat sekarang saya mau ceraikan kamu. Saya kaget lah Bapak Ibu, 1:30 pagi saya dibangunkan. Saya bilang, ada apa ini? Saya bilang gitu kan. Enggak, kamu sudah selingkuh, kamu sudah ini, kamu sudah. Jadi hanya saya yang dituduh gitu. Dengan orang ini, dengan orang itu. Aduh Tuhan, saya bilang, ya Allah, ini kok begini lagi? Saya nangis Bapak Ibu saat itu. Tidak ada yang mau membela saya, tidak ada yang mau percaya kepada saya. Saudara perempuan saya itu terus aja mengojok-ngojok, mengompori istilahnya gitu, memprovokator suami saya. Akhirnya saya tidak mau tanda tangan, saya diusir Bapak Ibu. Jam 3 pagi, baju-baju saya dikeluarin semua Bapak Ibu.
dimasukin ke kantong kresek sampah yang besar, dibuang pinggir jalan. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Saya mau bawa anak-anak. Suami saya bilang, jangan dibawa. Sepupu saya bilang, nggak usah kamu bawa anak kamu pergi dari sini. Dengan bawa sakit hati, air mata yang mengalir, saya pergi meninggalkan rumah. Saya bingung mau kemana, jam 3 pagi saya diusir sama suami saya. Akhirnya saya pergi ke pantai di Sanur, Bapak Ibu. Jam 3 pagi saya menangis di sana. Saya meminta pertolongan pada Gusti Allah. Saya bilang, ya Allah, kenapa hidup saya dari kecil selalu begini, sakit hati, sakit hati, sakit hati. Benci dan benci kepada orang-orang yang selalu menyakiti saya. Pada saat itu saya masih ingat ada 3 pecalang. Pecalang itu adalah kayak orang-orang siskamling ya Bapak Ibu di Bali itu yang penjaga pantai mungkin gitu ya. Jadi pada saat itu sudah hujan rintik-rintik. Jam 3 pagi saya menangis di situ. Saya menangis, ya Allah, tolong saya. Saya mau lari saja ke laut saat itu, tapi ada satu kata di hati, jangan gitu. Jadi saya mengurungkan niat saya dan pecalang ini nyamperin saya saat itu, dia noel saya pada saat itu. Saya bilang, Bu, katanya gitu, dengan pakai bahasa Bali, Ibu ini orang apa manusia, katanya gitu. Terus akhirnya saya noleh, saya bilang, orang Pak, saya bukan setan, saya bilang gitu. Ibu kenapa nangis jam segini? Ayo masuk. Akhirnya saya dibawa ke pos penjagaan di pantai, kami ngobrol. Ya alhamdulillah saat itu saya ada teman untuk ngobrol, untuk mengeluarkan unek-unek. Saya tidak peduli itu siapa, yang penting saat itu saya pengen ada orang yang mendengarkan. 6:30 pagi saya pergi dari pantai itu, saya keliling-keliling seperti orang yang sudah tidak tahu arah tujuan kemana lagi. Saya kembali ke rumah, diusir lagi sama saudara sepupu saya. Saya kembali ke rumah, diusir terus tiap hari. Akhirnya pada saat itu perceraian pun terjadi di KUA Denpasar. Saya tidak pakai pengacara, saya tidak pakai apapun, saya datang sendiri. Saya menyaksikan 2 anak saya laki-laki. Yang saat itu masih kecil sekali. Saya menyaksikan mereka mau rangkul saya, tapi saudara perempuan saya ini, ya Allah, jahat sekali. Jadi waktu itu dia dorong saya, jangan, kamu nggak usah bla 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 bla. Udah. Tapi pada saat itu saya mendapatkan kekuatan yang entah dari mana datangnya. Saya tidak menangis waktu di pengadilan agama itu. Saya tidak menyatakan apapun itu. Ketika hakim bertanya begini, saya hanya bilang iya. Jika cerita kami bercerai Bapak Ibu. Setelah dari perceraian ini, hidup saya hancur. Terutama saya tidak bisa melihat anak-anak saya. Saya datangi tiap hari. Tidak boleh, saya datang. Akhirnya anak saya dibawa kabur, disembunyikan ke Bandung dan ke Kalimantan bersama saudara perempuan saya ini. Tidak lama setelah itu, kehidupan saya hancur Bapak Ibu. Saya hidup pesta pora. Saya pokoknya rusak Bapak Ibu. Akhirnya 3 tahun setelah perceraian, suami saya menelpon saya kembali. Dan dia bilang, kamu boleh lihat anak-anak. Waduh, saya bilang, alhamdulillah, wa syukurillah, ya Allah, terima kasih. Ini mukjizat pada saat itu buat saya. Jadi hanya saya bertemu dengan anak-anak saya, kami mulai membangun hubungan kembali, khususnya saya dengan anak saya, Bapak Ibu ya, saya bersyukur sekali pada saat itu. Si perempuan ini sudah tidak di Bali lagi. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, anak saya sudah boleh tidur di tempat saya, di rumah saya, 2 minggu di saya, 2 minggu di papahnya. Bapak Ibu pada saat itu, setelah perceraian terjadi, dari hidup saya yang di atas angin, karena saya betul-betul berlimpah dengan berkat Tuhan Allah, dari Gusti Allah itu Bapak Ibu. Saya saat itu hancur. Itu cara Tuhan mungkin ya Bapak Ibu. Pada saat itu saya berpikir, saya tidak pernah bekerja. Akhirnya saya harus bekerja. Saya harus menurunkan ego saya, menurunkan rasa malu saya. Saya nggak pernah bekerja seumur hidup saya, Bapak Ibu, dari semenjak nikah, masih muda, sampai saya mengalami hal yang terburuk. Saya nggak pernah, akhirnya dengan segala tekad saya bilang, saya harus kerja untuk membiayai anak-anak saya. Karena saya
Alhamdulillah anak-anak sudah sama saya. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat pekerjaan cukup bagus di jadi public relation dan marketing. Alhamdulillah waktu itu pekerjaan saya naik. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, kembali ujian terjadi. Himpitan demi himpitan. Saya hancur Bapak Ibu, tidak punya uang sama sekali. Akhirnya saya tidak bisa makan Bapak Ibu. Dan itu terjadi sekitar mungkin sekarang, maaf saya hitung dulu, 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, saya di saat kehancuran saya akhirnya dipertemukan dengan orang yang mengajak saya pergi ke orang pintar. Dia bilang, oh kalau kamu ini ayo kita diajak ke sini. Saya bilang, jujur aja Bapak Ibu, pada saat itu saya tidak percaya yang begitu-begitu, karena orangnya saya mungkin kalau boleh dikatakan orang Pancasilais lah. Tuhan buat saya semua sama. Yang penting agama saya waktu itu saat itu Islam. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Itu yang saya pegang pada saat itu. Akhirnya saya mengalami kehancuran, saya putus asa, saya sakit hati, saya dibohongin teman, saya ditipu, disakitin suami, saya sudah dilecehkan, diintimidasi sama banyak orang, sama suami, semuanya Bapak Ibu. Akhirnya satu teman saya berkata kepada, ayo kalau memang kamu mau meditasi, meditasilah, saya ajak ke sini. Saya hanya ingin mencari Tuhan Bapak Ibu, saya ingin mencari Tuhan, di mana Tuhan ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya melakukan ritual keagamaan. Yang mana saya di Bali Bapak Ibu ya, karena saya pengen ketemu Tuhan, akhirnya saya terima ajakan teman saya ini. Tapi dengan satu pikiran dan kata hati saya, oke, saya pengen tahu ini pendeta atau ya pendeta mungkin ya kalau di Bali itu ya. Ini orang ini sehebat apa sih gitu. Jadi saya ada menantang gitu loh Bapak Ibu. Jadi saat itu saya diajaklah ke sana ya, ngobrol. Ya pada saat itu sih buat saya ya memang ada benernya gitu loh Bapak Ibu. Tapi ternyata di balik semua itu si dukun mungkin ya, bukan pendeta, maaf kata. Si orang pinter ini justru malah menikam saya dari belakang Bapak Ibu. Saya dikerjain karena saya tidak sadar, kan saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya sudah pergi ke kemana saja di Bali itu, ke tempat persembahyangan orang-orang Hindu. Mohon maaf, saya tidak ada maksud apapun. Ini saya bercerita apa adanya. Bagaimana akhirnya saya berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Akhirnya saya pergi ke pura ini, ke pura itu. Kemana? Sampai ke Pura Pucak Mangu yang tinggi sekali saya jalanin. Pura Pasar Agung di mana itu saya jalanin semua. Tapi anehnya Bapak Ibu, ketika saya melakukan ritual itu, hanya satu nama yang saya sebut. Saya tidak menyebut nama dewa mereka, tapi saya hanya minta, Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau memang engkau ada, tunjukkan saya jalan yang lurus dan benar. Dari setiap ritual-ritual keagamaan, saya mandi di pantai, saya sudah bilanglah kemana gitu loh. Saya lakukan semuanya itu karena saya ingin ketemu Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak saya ketemu, hati saya menjadi tambah kering, tidak tahu apa yang harus saya perbuat, putus asa. Dan satu hal Bapak Ibu yang membuat saya sakit hati sama orang ini Bapak Ibu, pada saat itu Bapak Ibu, dia melakukan pelecehan. Dan saya yakin dan percaya banyak perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal yang sama dengan saya. Banyak dilecehkan, jangankan dengan orang yang berbeda agama, dengan orang yang seagama pun, yang seiman. Ketika saya dulu masih di Islam dulu Bapak Ibu, banyak toh pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh ustadz terhadap santrinya atau anak didiknya. Dan saya alamin itu. Dari situ tapi alhamdulillah pada saat itu memang Tuhan
melindungi saya. Jadi pada saat waktu dia mau berbuat yang tidak-tidak, saya bersyukur, saya bisa kabur dan bisa lari. Saya pulang, saya nangis sejadi-jadinya. Saya nangis, saya nangis, saya nangis. Saya minta ampun sama Gusti Allah satu, ya Allah maafin saya sudah salah jalan, saya sudah tidak bisa berpikir lagi kemana saya harus melangkah. Saya pulang, Bapak Ibu, si dukun ini mengintimidasi, menteror segala macam. Udah saya nggak mau pikirkan. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, saya masih struggling dengan hidup saya masih bergumul dengan permasalahan saya, masalah demi masalah banyak datang bertubi-tubi. Satu hari titik balik di mana saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu, hari raya di Bali kan tiap tahun selalu ada yang dinamakan Hari Raya Nyepi ya Bapak Ibu. Jadi sehari sebelum Hari Raya Nyepi itu, ada yang namanya Hari Pengerupukan, Malam Pengerupukan. Malam Pengerupukan itu adalah malam di mana warga Bali ini mengarak demon-demon atau manifestasi-manifestasi gambaran-gambaran dari kuasa-kuasa yang jahat. Itu yang mereka percayai. Jadi pada saat itu, Bapak Ibu, saya sudah tidak punya apa-apa. Saya sangat putus asa. Sudah dilecehkan, sudah diintimidasi. Sudah tidak punya pengharapan apapun, Bapak Ibu. Pekerjaan tidak ada. Rumah, mobil, semua habis. Hancur rata tanah. Tuhan bikin itu semua buat saya. Jadi pada saat itu hanya satu harapan. Teman-teman saya semua saya telepon, saya hanya minta mau minjem uang gitu. Karena pada saat Hari Raya Nyepi, kita kan tidak boleh keluar ya Bapak Ibu ya, diam di rumah selama 1 kali 24 jam. Jadi pada saat malam pengerupukan itu, saya telepon teman-teman semua, baik yang meminjam uang pada saya dulu, saya hanya meminta tolong buat 1 malam aja, 1 hari aja. Mereka bilang, nggak ada duit, nggak ada duit, nggak ada duit, nggak ada uang, nggak ada uang. Oke lah, nggak masalah. Akhirnya saya berhasil telepon satu teman, dia sudah meninggal sekarang, dia orang Belanda, perempuan dan sudah pensiun, sudah berumur waktu itu. Saya telepon dia, saya bilang kamu di mana? Dia bilang, oh saya lagi mau nonton mengarak ogoh-ogoh ini, namanya ogoh-ogoh ya Bapak Ibu untuk mengarak demon-demon ini gitu loh. Terus saya oke, saya mau ketemu kamu, saya bilang gitu. Ya udah ketemu aja di sini. Jadi pada saat itu rumah saya dengan jarak dia nonton waktu itu di Jalan Bypass Sanur ya Bapak Ibu di daerah Bali. Jadi rumah saya mungkin dari Bypass Sanur, di depan McDonald Sanur itu sampai rumah saya itu di seberang KFC di sana mungkin ada sekitar 4 kilo lah Bapak. Kendaraan tidak punya, uang cuman ada 2.000 perak, telur enggak punya, beras, apapun itu saya enggak punya Bapak Ibu. Jadi saya jalan kaki Bapak Ibu. Saya jalan kaki. Saya sudah mulai marah sama Tuhan. Sambil jalan, saya bertanya, ya Allah, kenapa sih hidup saya ini begini terus? Kapan hidup saya ini enak? Kapan hidup saya ini bahagia? Hidup saya ini harus menderita, terus menderita. Dan saya menyimpan kemarahan dan kekecewaan. Akhirnya saya jalan, sampailah saya ketemu dengan ibu bule ini yang sudah tua ini. Saya bercerita sama dia, saya bilang sorry, kalau bisa bantu, saya minta tolong, kasih saya pinjam uang 50.000 saja. Karena saya harus kasih makan anak-anak saya buat Hari Raya Nyepi. Dia bilang, oh sorry Cici, sorry Hilda, saya enggak punya. Oke, kalau gitu 30.000 deh, saya bilang gitu. Hanya untuk beli beras, tahu, tempe, telur, Indomie, apalah yang penting anak saya bisa makan. Saya bilang gitu. Sorry, nggak punya, saya nggak bisa bantu. Hati saya sudah menangis, hati saya sudah hancur sekali pada saat itu. Saya nangis. Oke, kalau begitu, namanya Ibu Sigi.
Oke Sigi, saya bilang gitu, 10.000 saja. Saya mengemis Bapak Ibu, pengemis hanya minta 10.000 untuk makan anak-anak saya dan saya. Akhirnya dia bilang, sorry, I cannot help you. Well, saya bilang, ya udah, oke, kalau memang nggak bisa bantu, oke, thank you, bye. Bapak Ibu, semenjak saya putar balik membelakangi badan dia, saya kembali ke rumah. Di saat itu juga saya marah kepada Tuhan. Saya begitu kecewanya sama Tuhan. Saya nangis Bapak Ibu. Itu dengan suara musik gamelan Bali, karena mereka kan lagi ngarak tanggul boneka-boneka manifestasi dari yang gambaran-gambaran setan lah gitu, iblis lah mungkin gitu kan. Saya tuh marah Bapak Ibu. Saya jalan dengan teriak, air mata bercucuran, dengan kaki dihentak-hentak. Pokoknya saya nggak peduli orang melihat saya. Mungkin orang pikir saya gila, ngomong sendiri, nangis gitu kan. Saya nangis. Sepanjang jalan saya mengutuki Tuhan, Bapak Ibu. Saya bilang, ya Allah, hidup ini kok nggak adil. Saya berusaha untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, ya Allah. Saya membagi rezeki saya bilang gitu. Saya berusaha untuk melakukan terus apa yang harus saya lakukan, apa yang Kau perintahkan. Saya menolong sesama. Saya tidak pernah membalas kejahatan orang lain, sekalipun saya tersakiti, saya tahan. Tapi mana, saya bilang gitu, pertolongan Allah itu tidak ada. Saya nangis, saya marah. Terus saya mengoceh, saya marah sama Tuhan saat itu. Saya bilang, ya Allah, udah sampai rumah, semua anak-anak saya titipkan akhirnya anak-anak saya pada suami saya. Saya titip anak saya bilang itu saya tidak punya beras, tidak punya nasi. Udah anak-anak saya bilang, Nick sama Mark, you stay with Papa. Nanti 3 hari kemudian balik sama Mama. Mereka cuma bilang, oke, Mam, gitu. Saya pulang Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan pun saya masih terus marah sama Tuhan. Ya Allah, saya bilang, jahat sekali. Katanya Engkau itu Allah yang adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampai segitunya Bapak Ibu. Saya sampai segitunya, katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi mana pertolonganmu nggak ada buat saya. Pokoknya saya ngoceh, saya marah. Sudah coba bunuh diri, saya disakitin, saya dihianatin, macam-macam. Pokoknya semua saat itu hal-hal buruk, hal-hal negatif terkumpul di dalam pikiran saya. Saya pulang, saya sampai rumah, saya melihat tempat nasi itu, how you call it, Magicom. Hanya ada nasi saya yang kemarin Bapak Ibu. Jadi saya hanya berkata gini, ya Allah, kalaupun saya makan nasi basi ini, paling banter saya masuk rumah sakit. Tapi kalaupun nggak masuk rumah sakit, paling saya mati. Jadi yang ada dalam pikiran saya tuh mati. Saya sudah tidak mau lagi hidup di dunia ini. Karena saya sudah capek. Akhirnya malam itu juga, saya tidur, pulang nyampe rumah jam 11, saya tidur Bapak Ibu. Dengan kemarahan kepada Gusti Allah yang saya sembah pada saat itu. Yang katanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui. Tetapi kenapa? Tuhan tidak berbicara kepada saya. Punyaku ngelek ya, Dik. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, saya mengutuki Tuhan dan saya bilang, di perjalanan pulang itu, saya berkata, siapapun Tuhan yang bisa ngomong sama saya, mau dari Tuhan Kristen kek,
mau dari Tuhan Buddha kek, karena Hindu sudah saya jalani, saya tidak bertemu. Islam yang selama ini agama saya dari lahir, sampai sebelum saya mengenal kebenaran, sebelum saya mengenal Isa Al-Masih, Gusti Allah tidak menolong saya. Jadi saya marah dan saya bilang, siapapun Tuhan manapun yang bisa berbicara kepada saya malam ini juga, saya akan ikut karena saya sudah capek. Saya mau Tuhan berbicara langsung sama saya. Saya nggak bisa hidup gini terus. Tolong saya. Saya bilang gitu, ya Allah, siapapun itu Tuhan, Tuhan yang bisa bicara sama saya. Itu di jalan ya Bapak Ibu ya, satu marah. Marah, marah, marah. Akhirnya saya tertidur. Jam 2.30 saya bangun. Akhirnya saya kembali sholat tahajud Bapak Ibu. Dengan hati yang penuh kemarahan, dengan hati yang hancur, dengan hati yang pokoknya putus asa Bapak Ibu. Saya sangat putus asa. Tujuannya saya itu hanya ingin mati, mati, mati. Karena saya cukup, gitu. Sudah tidak ada bisa lagi yang menolong saya. Jadi pada saat itu saya sholat tahajud, jam 3:10 selesai sholat, berzikirlah saya Bapak Ibu. Karena itu sudah kebiasaan ya. Jadi kebiasaan saya dulu habis sholat tuh berzikir. Jadi ketika saya berzikir, jam 3:10, itu saya masih ingat suara itu sampai saat ini saya ingat dan tidak akan pernah saya lupa. Jadi pada saat itu, ketika saya berzikir dengan khusyuknya, saya mendengar suara. Sangat lembut, dalam, dan saya tidak bisa jelaskan. Pada saat itu saya mendengar satu suara yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu akan kutambahkan kepadamu. Saya kaget Bapak Ibu. Saya sampai berkata, ini suara apa ya? Siapa yang ngomong ya saat itu? Siapa nih yang ngomong? Terus saya semakin kuat untuk berzikir. Saya berzikir kembali, saya berzikir kembali, saya berzikir kembali. Akhirnya saya dengar suara itu kembali Bapak Ibu. Saya dengar suara itu kembali. Carilah dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka setelah itu akan ditambahkan kepadamu. Saya semakin bingung. Ini suara siapa? Akhirnya 3 kali suara itu terdengar di kuping saya, sangat jelas. Sangat jelas Bapak Ibu. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Saya sempat berpikir saat ini suara apa, siapa yang ngomong ya? Siapa yang ngomong ya saat itu? Siapa ini? Siapa ini? Saya terus bertanya, ngomong sendiri Bapak Ibu saat itu. Saya terus ngomong sendiri. Ini sampai saya tantang begini, maaf Bapak Ibu karena saya waktu itu kan tidak tahu kebenaran. Jadi saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu hidup. Karena saya meminta kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau ada Tuhan yang bisa bicara pada saat ini juga saya akan ikut. Ketika saya mendengar suara itu, akhirnya saya tantang begini Bapak Ibu, mohon maaf ya, bukannya saya mau berlaku konyol atau apa, enggak. Jadi pada saat itu saya hanya dengar, setan tampakin muka lu, gue kagak takut. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya kan tidak tahu gitu loh saat itu. Karena saya juga berasal dari dunia okultisme gitu loh pada saat itu Bapak Ibu.
Nah, akhirnya setelah 3 kali saya mendengar suara itu, akhirnya saya putuskan untuk tidur. Habis itu saya berusaha untuk tidur, sambil bertanya, bicara sendiri, jawab sendiri. Saya kerubutin badan saya dengan selimut. Saya bilang, "Ini suara siapa ya? Masa sih setan?" Saya bilang gitu. Jadi suara itu teringat terus gitu loh, Bapak. Akhirnya saya tidak bisa tidur dan tertidur sekitar pukul 6:30 pagi apa jam 6 gitu, lupa. Kemudian saya terbangun jam 9. Ketika bangun jam 9, Bapak Ibu, saya harus berkata, rasa sakit di dada ini yang dulu sungguh-sungguh membebani hidup saya, yang rasanya sepertinya itu seperti batu yang dipecahkan Tuhan, yang membuat hidup saya, wow, kayak I'm release, kayak tidak ada lagi beban yang menghimpit saya, yang menyakiti hati saya itu saya tidak rasakan ketika bangun pagi jam 9 saat itu, Bapak Ibu. Akhirnya saya berpikir, "Ini suara apa ya?" Saya bilang. Saya masih tetap sholat. Akhirnya saya sholat duha, Bapak Ibu. Saya sholat duha itu yang dilakukan pada waktu sepertiga pas seperempat, saya lupa ya. Pokoknya antara jam 9 atau jam 10 gitulah, gitu. Pagi ya, Bapak Ibu. Saya sholat duha. Setelah sholat duha saya pun ya kembali berzikir, tapi saya bertanya kembali, "Ya Allah, itu tadi teh suara siapa ya? Kok bicaranya seperti itu? Bahasanya saya nggak pernah kenal," saya bilang gitu. "Ini maksudnya Gusti Allah ini apa?" Gitu kan. Tapi Bapak Ibu, semenjak hari itu, setelah selesai sholat duha hari yang kedua itu, saya mendengar lagi suara Tuhan. Hampir setiap hari suara itu muncul di dalam telinga saya maupun di mata saya, Bapak Ibu. Saya tuh sampai seperti orang gila. Seperti firman Tuhan yang berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu akan aku kirim ke seperti domba ke tengah-tengah serigala. Loh, saya kan tambah bingung, ini bahasa apa sih ini gitu kan. Banyak sekali Bapak Ibu. Terus siapa yang kukasihi, maka ia akan kuhajar dan kutegur. Saya tambah pusing kan, mumet ya Bapak Ibu, saya bingung ini bahasa apa sih gitu. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar firman Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya selama 6 bulan saya melakukan itu, maksudnya masih sholat, dan suara Tuhan, kata-kata firman Tuhan yang di mata saya itu hampir tiap hari Bapak Ibu, kalau nggak pagi ya malam, kalau nggak malam ya pagi, ya seperti itu. Kadang kalau saya lagi ya melamun lah, dalam tanda maksudnya lagi mikirin nasib gitu ya Bapak Ibu ya. Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Jadi tiba-tiba muncullah firman Tuhan itu gitu loh. Kan saya jadi, ini gue yang halusinasi, saya yang gila, apa-apa gitu. Akhirnya, udah, saya pusing, saya bilang, saya nggak mau, saya pikir mungkin ini iblis atau apa gitu kan, saya nggak pernah tahu Bapak Ibu. Akhirnya saya kontak teman saya bicara, saya bilang, "Kok saya mendengar suara ini dan melihat kata-kata ini, itu." Dan teman saya ini berkata, "Itu kan firman Tuhan." Saya bilang, "Firman Tuhan? Firman Tuhan itu seperti apa?" Saya bilang gitu. "Kok firman Tuhan seperti apa, puisi, kiasan ya Bapak Ibu ya?" "Ya memang seperti itu adanya di Alkitab." "Waduh," saya bilang gitu, "Alkitab?" Saya bilang gitu. "Ya udah deh, nggak apa-apa deh," gitu. Saat itu saya masih belum mau lihat, apa namanya, Alkitab gitu kan. Nah, kembali saya bersolat tahajud Bapak Ibu, sholat tahajud, tiba-tiba ada satu kuasa yang merasuki saya. Teman saya ini ada di samping saya saat itu. Teman saya ini ada di samping saya, dan pada saat itu saya memperagakan seperti lagi memegang tasbih ya Bapak Ibu ya, seperti begini. Ini kata teman saya, karena saya dirasuki kuasa roh yang entah itu siapa dan entah itu apa, saya nggak ngerti pokoknya, tapi saya sadar. Cuman saya tidak bisa
apa namanya, saya tidak bisa menolak gitu Bapak Ibu. Hati kecil saya tuh tahu ini apa sih, cuman saya nggak bisa mengusir gitu loh saat itu. Jadi ketika saya melakukan seperti ini, apa namanya, seperti sedang bertasbih gitu. Teman saya bilang, "Tasbih bukan." Saya geleng kepala, "Apa dong?" Gitu kan. Nah ketika itu teman saya, "Rosario," katanya gitu. Saya mengangguk. Nah, bayangkan Bapak Ibu jam 2:30 pagi nyari rosario kemana gitu kan. Nah, teman saya ini ya anak Tuhan lah, gitu Bapak Ibu. 2:30 pagi kemana nyari rosario, akhirnya ditelepon lah anaknya, "Tolong bawain rosario sama Alkitab." Selesai itu saya ngegubrak kembali, Bang, gubrak udah dan sadar gitu kan. Saya cerita, "Tadi saya apa ya, kok begini begini begini," teman, "Iya kok gini," ya nggak tahu. Nah, datanglah teman anak saya bawa Alkitab dan rosario. Teman saya bilang, "Ini loh yang namanya Alkitab." "Ih, Alkitab?" Aduh, saya bilang, "Astagfirullahalazim," saya bilang gitu. "Aduh, ya Allah, saya ini berdosa sekali, saya masuk neraka ini baca Alkitabnya orang Kristen," saya bilang gitu. "Tidak ada dalam sejarahnya keluarga saya," gitu loh, "harus baca Alkitab." "Aduh, nauzubillahi min dzalik," saya bilang. Enggak. Itu masih bergumul ya, Bapak Ibu, masih ngomong sendiri saat itu. Karena saya tidak berani mengatakan itu di depan teman saya, jadi saya, enggak. Tapi teman saya meninggalkan Alkitab itu. Nah, ketika dia pulang, mulailah saya baca. Ketika saya mau baca Bapak Ibu ya, apa namanya, Alkitab itu, jadi ini Alkitab, saya 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 megangnya pun seperti gemeteran. Saya bilang, "Astagfirullahaladzim, aduh ya Allah saya sudah berdosa, ya Allah ampuni saya, ya Allah astagfirullahaladzim." Itu mau pegang, tangan saya mundur lagi, mau pegang, mundur lagi, mau pegang, mundur lagi, terus saja seperti itu. Tapi akhirnya ada satu kekuatan yang mendorong saya, udah baca aja lah, kayak gitu. Toh nggak bakalan masuk neraka, saya mikirnya gitu, karena apa? Saya baca Al-Quran pun, saya belum tentu masuk surga, saya mikirnya gitu saat itu Bapak Ibu. Jadi udah, akhirnya dengan kata dengan kata Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, ampuni dosa saya, Tuhan. Saya bilang, ampuni dosa saya, Tuhan. Ya Allah, saya mau membaca kitabnya orang kafir. Ampuni saya, ya Allah. Dah, bukalah saya. Saya baca pelan-pelan. Pada saat itu saya dikasih Alkitab Perjanjian Baru. Saya masih ingat Alkitabnya itu Alkitab Inggris Indonesia yang mana ya? Yang pokoknya yang warnanya biru. Aduh sudah lecek sekali itu. Jadi ketika saya baca, saya terkejut dan terkaget-kaget. Suara yang saya dengar itu ternyata ada di Alkitab itu Bapak Ibu. Hanya saya kan, ya Allah, saya bilang gitu. Ini kok ada di buku ini? Saya bilang gitu kan. Saya semakin penasaran. Saya baca lagi, tapi saat itu saya baca masih ngacak ya Bapak Ibu karena saya belum paham, saya tidak tahu. Semakin saya baca, loh. Ini kok semua perkataan-perkataan yang saya dengar, semuanya ada di kitab sucinya orang Kristen, saya bilang gitu. Ya akhirnya saya komunikasi kembali dengan teman saya. Teman saya bicara, inilah firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang menginjili saya secara manusia, tidak ada Bapak Ibu. Jadi saya hanya meminta Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana cara berdoa. Jadi saya masih melakukan sholat, saya masih melakukan, kalau ngaji sudah enggak ya Bapak Ibu, saya hanya melakukan sholat saja. Sholat dan zikir pada saat itu. Sekalipun saya sudah membaca Alkitab. Nah, dari semenjak saya baca Alkitab ini Bapak Ibu, ada satu perasaan yang membuat hidup saya tuh apa ya? Ada damai. Yang tidak bisa saya gambarkan, tidak bisa saya, pokoknya saya mengalami kedamaian. Tapi pada saat itu juga Bapak Ibu, proses Tuhan terus terjadi. Jadi setelah saya membaca Alkitab, saya memanggil
mulai memanggil nama Tuhan Yesus. Jadi suatu hari saya sedang sholat Bapak Ibu ya. Setelah saya baca Alkitab ini selama mungkin 6 bulan ya. 6 bulan saya diproses. Baca Alkitab proses, baca Alkitab proses. Jadi satu saat saya mau sholat nih Bapak Ibu. Saya mau sholat. Entah kenapa itu bacaan sholat tuh ngeblank. Jadi waktu itu sholat asar kalau nggak salah. Jadi ketika saya usolli fardhol asri arba rakaati mustaqbilal qiblat dan Allahu akbar, saya bilang. Diam saya. Apa ya kan? Loh, kok jadi lupa, saya bilang gitu kan. Ah, balikan dulu, udah gitu, udah saya minta ampun ya Allah, udah. Saya balikan sampai 5 kali lupa terus. Akhirnya saya pikir, apaan sih ini kok jadi lupa ya? Saya bilang gitu. Saya duduk akhirnya dari berdiri akhirnya saya duduk. Saya duduk dengan memakai mukena saya berbicara, saya bilang, oke, sekarang saya memanggil Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya tidak mengerti apa rencanamu. Saya sudah memanggil nama Tuhan Yesus. Saya hanya minta, dan saya pun bertanya, kenapa saya digiring menuju ke kekristenan gitu loh Bapak Ibu. Saya bertanya hari ini jawabannya tidak langsung. Jawabannya itu 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. Nah, jadi pada saat itu saya sudah lupa untuk melakukan sholat. Tidak ingat sama sekali, Bapak Ibu nggak ingat. Sungguh saya nggak ingat. Akhirnya saya ceritakan sama teman saya ini ketawa. Jadi lucu sekali. Saya bilang udahlah, udah amat. Terkadang Bapak Ibu ya saya kalau lagi sholat gitu, saya berusaha lagi untuk sholat, masih sholat tetap. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, sholli fardhu, mau asar kayak, mau subuh kayak, mau maghrib kayak, mau isya kayak gitu. Jadi selalu lupa. Akhirnya saya gini, ya Allah ampuni aku. Tuhan Yesus tolong saya. Saya bilang, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Jadi akhirnya Bapak Ibu, saya melakukan sholat, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada orang-orang yang masih beragama Muslim. Jadi pada saat itu karena ini saya alami sendiri gitu loh. Jadi pada saat itu ketika saya mengucapkan mau melakukan sholat, jadi saya bilang sholli fardhu, misalkan sholat isya gitu kan, usolli fardhu isya arba rakaati mustaqbil Allahu akbar. Aduh, ampuni aku Tuhan Yesus, aku nggak bisa, aku nggak ngerti, tolong aku. Jadi akhirnya Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi saya membaca doa Bapak kami, Bapak Ibu, bayangkan kalau orang yang tidak paham itu pasti saya akan dicaci. Kamu tuh sholat memakai mukena tetapi bacaanmu itu malah doa Bapak kami, apa yang sedang terjadi. Paling kan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya perlahan saya mulai meninggalkan sholat. Di saat itu pun saya dibentuk melalui proses yang sungguh luar biasa. Ketika saya sudah mulai baca firman Tuhan, dan saya waktu itu belum tergerak untuk menyerahkan total hidup saya kepada Tuhan, kepada Isa Al-Masih. Jadi pada saat itu saya diproses karena latar belakang saya juga ada dari okultisme, ya karena tadi saya mengikuti ritual-ritual agama di Bali. Akhirnya satu waktu ada orang yang datang ke rumah dengan rumah Bu Hilda. Oh iya, saya bilang gitu. Bapak dari mana? Dan teman saya ini ada di sana saat itu. Jadi teman saya ini saksi hidup saya bagaimana Tuhan memproses saya dari manusia yang rusak sampai menjadi milik Tuhan gitu loh. Jadi pada saat itu ada orang yang sakit datang ke rumah, dia bilang, Ibu Hilda, iya dari mana? Oh ini ada ponakan saya datang dari Rote, dia sudah dirujuk sakit di rumah sakit Rote, hanya dirujuk ke rumah sakit Sanglah dan lain sebagainya, tapi tidak sembuh. Katanya saya harus datang sama ibu. Saya bilang, ya ampun Tuhan Yesus, saya sudah mengatakan kata-kata itu Bapak Ibu ya. Jadi
Ya ini saya yakin dan percaya ini mungkin kuasa Roh Kudus sudah mulai bekerja. Jadi saya bilang, Bapak tahu saya dari mana bisa mengobatin? Saya tidak bisa berbuat apa, saya tidak bisa mengobatin, Pak. Saya bermimpi, dia bilang gitu. Aduh, saya bilang gitu. Akhirnya saya bicara sama teman saya ini gimana ceritanya ya? Saya bilang gitu. Akhirnya, teman saya bilang, bukan kamu yang nyembuhin, Tuhan Yesus yang nyembuhin. Iya sih, benar. Saya bilang, tapi kan saya tuh enggak pernah ngobatin orang yang begini-begini. Saya bilang gitu. Terus akhirnya, ya udahlah, udah Bapak masuk aja, mana itu ponaannya, saya bilang itu. Ya nanti ini lagi di mobil. Bapak Ibu, ini satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana saya bersyukur bertemu dengan juru selamat saya, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi pada saat itu orang ini anaknya masih muda, umur 17 tahun, dibopong ke rumah Bapak Ibu. Badannya kurus, kecil sekali. Pokoknya itu, aduh, paha dan segala sesuatu mungkin sebesar lengan saya ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu saya bengong sendiri. Aduh, bisa nggak ya saya nyembuhin orang ini? Saya nggak bisa. Saya sudah takut Bapak Ibu. Dan lucunya Bapak Ibu, saya bilang, udah Bapak masuk aja dulu deh. Saya bilang itu. Saya masuk kamar, mereka nunggu di ruang tamu. Saya masuk ke kamar. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya pakai sarung mukena saya, karena saya tidak tahu kan bagaimana cara berdoa secara Kristen itu saya tidak tahu. Jadi saya duduk, saya cuma minta, Tuhan Yesus, saya tidak tahu, saya tidak mengerti, jangan saya dipermalukan, jangan saya dianggap seperti dukun, saya bilang, karena saya bukan dukun. Akhirnya, saya doa Bapak kami, udah selesai. Hati gemeteran Bapak Ibu. Akhirnya kami ngobrol, luar biasa Bapak Ibu. Saya tuh tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Tetapi ketika saya bertanya kepada orang tuanya dan anaknya itu tidak bisa ngomong Bapak Ibu. Mohon maaf, jadi kepalanya tuh gedek begini loh Bapak Ibu. Jadi pokoknya nggak bisa ngomong gitu loh. Akhirnya ketika ditanya, jadi itu suatu penglihatan yang Tuhan kasih yang membuat kami semua melongo gitu loh. Maksudnya, oh Ibu dulu pernah kebetulan ya mereka ini ya orang Nasrani lah gitu kan, karena dari Rote sana. Saya bilang, Ibu dulu pernah membuat perjanjian ya, kalau anak Ibu perempuan, anak ini akan dikasih bla bla bla. Pokoknya seperti itulah kronologisnya. Ibunya ini akhirnya kaget dan mungkin malu. Dibongkar semuanya Bapak Ibu. Jadi di hadapan Tuhan itu tidak ada yang bisa disembunyikan. Puji Tuhan, saat itu anak ini dengan proses yang cukup lama, sekitar 8 jam Bapak Ibu. Kami berdoa dengan melakukan ada kuasa-kuasa yang bermanifest. Dan pada saat itu mungkin karena manusia yang datang saat itu juga belum mengenal Tuhan, dan saya sendiri pun belum menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu kami masih menggunakan sarana Bapak Ibu dengan air gitu, karena manusia kalau tidak ada yang dilihat mungkin tidak akan percaya. Jadi pada saat itu saya berdoa, mendoakan air itu dengan doa Bapak kami juga. Saya bilang minum, terus kasih mandi. Belum mandi, waktu saya hanya minum. Percaya apa tidak Bapak Ibu? Kuasa Tuhan dinyatakan saat itu juga. Saya sampai pukul-pukul. Nah, loh. Anak ini yang tadinya tidak bisa bicara. Anak ini yang tadinya nggak tahulah jiwanya di mana, nyawanya kemana, saya nggak tahu. Pokoknya tidak bisa ngomong orangnya, melongo, terus gini gitu. Ketika selesai semuanya itu, teman saya ini bilang, saya tanya, dia langsung berdiri Bapak Ibu. Dia langsung berdiri dan turun, karena pada saat itu tempat mungkin kalau dibahasakan sekarang ini mungkin doa pelepasan mungkin ya Bapak Ibu, tapi karena saya tidak tahu saat itu, jadi kami bilangnya itu adalah ya pengobatan lah gitu. Akhirnya singkat cerita anak ini sembuh Bapak Ibu, bisa bicara, bisa jalan. Pulanglah mereka. Saya tuh terbengong-bengong.
ini kuasa apa ya? Saya bilang, kok ada yang begini? Saya bilang gitu. Sejak saat itu Bapak Ibu banyak orang yang datang ke rumah meminta pertolongan. Dan betul firman Tuhan berkata pada saat itu, yang lumpuh berjalan sudah toh barusan. Terus yang borokan Bapak Ibu, maaf kata di ketiaknya itu sudah bernanang, mama saya sendiri sampai aduh rasanya mau muntahnya. Apa sih? Kok Tuhan kirim orang-orang kayak gini? Saya bilang gitu. Tetap saya melakukan doa dengan doa Bapa kami, masuk kamar, pakai sarung mukena saya doa Bapa kami, selesai habis itu ya tempur lagi gitu loh Bapak Ibu. Orang ini pun tiga hari setelah apa namanya meminum air sarana itu Bapak, kering lukanya Bapak Ibu, udah kering. Yang buta, yang tuli mendengar. Akhirnya saya berpikir, oh berarti ini memang ada satu kuasa. Jadi saya diskusi banyak sama teman saya. Ini karena dia adalah saksi hidup saya. Ada 2 teman saya yang membantu, kalau boleh saya katakan sekarang ini dalam bahasa saya pelayanan saya ya Bapak Ibu ya. Tapi pada saat itu saya memang tidak mengetahui dan tidak mengerti. Nah jadi pada saat itu banyak orang yang datang meminta pertolongan. Tetapi pada saat itu orang-orang tersebut hanya meminta kesembuhan aja. Tidak mencari Tuhannya. Dan saya sendiri pun pada saat itu kan masih belum paham betul. Tapi anehnya Bapak Ibu, apa yang diperkatakan, yang keluar dari mulut saya ini adalah firman Allah. Nah teman saya ini tambah bingung. Lah kok yang keluar semua ini bukannya bahasa Islam kek apa kek kata gitu. Kok malah firman Allah semua? Ya, saya bilang jangan tanya saya sendiri nggak ngerti. Saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, banyak sudah yang datang ke rumah. Akhirnya saya semakin haus dan lapar ya, semakin rindu gitu loh. Saya ingin berjumpa. Saya terus berdoa, saya bilang Tuhan Yesus tolong saya. Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Satu hari kita lewat ke gereja katedral di Denpasar dengan teman saya ini. Sepertinya itu ada yang narik Bapak. Udah lewat nih, kita udah lewat seret, udah lewat katedral situ. Saya bilang sama teman saya, balik kemana? Dia bilang gitu. Ke katedral. Neng, katanya gitu. Kamu ini kan orang muslim, ngapain mau masuk katedral? Nggak tahu, pokoknya balik. Saya balik, akhirnya kami balik ke mana? Ke katedral dan masuk. Saat saya masuk ke katedral itu Bapak Ibu di dalamnya itu, ya mungkin ini salah satu cara Tuhan ya, proses yang Tuhan izinkan buat saya supaya saya mengerti betul. Karena saya betul-betul mencari Tuhan. Bukan Allah yang bukan Tuhan atau Allah yang saya tidak pahami, yang tidak mengerti. Akhirnya ketika saya masuk menginjakkan kaki di katedral itu, kaki saya itu Bapak Ibu seperti dipaku, plek begini. Kaki saya seperti dipaku. Saya tidak bisa jalan. Saya bilang ini kuasa apa lagi sih? Saya bilang gitu. Akhirnya saya berdoa sebisa saya. Pokoknya udah kacau balau doanya waktu itu saat itu. Hanya pokoknya Tuhan Yesus tolong saya dalam nama Allah Bapa Putra doa. Pokoknya saya doa seperti itu. Akhirnya gelepak saya Bapak Ibu. Ketika saya gelepak dan tangan saya terlentang seperti ini, kaki seperti dipaku, saya seperti ini. Seperti penyaliban begitu. Saya rasakan Bapak Ibu, ada satu sinar yang masuk ke dalam dada saya yang berat dan besar sekali. Jadi pada saat itu saya lihat, saya rasa, cuman saya nggak bisa menolak gitu loh. Jadi pada saat saya cuman, aduh Tuhan tolong, ini apa tolong. Jadi sinar itu begitu besarnya. Mungkin kalau saya ibaratkan tuh kayak mobil Branwir yang mengeluarkan semprotan air yang sangat keras sekali. Jadi, saya pokoknya saya nangis dan saya nggak tahu apa yang saya tangisi, tapi saya ada nangis sukacita saat itu. Singkat cerita kami pulang, saya ceritakan semuanya itu, pengalaman kamu tuh seperti apa ya, saya ceritakan pada teman saya ini begini. Mulai saat itu Bapak Ibu, saya semakin haus dan rindu. Saya baca firman kembali. Akhirnya 2014 saya memutuskan diri. Saya bilang, oke Tuhan,
saya mau menyerahkan diri saya mau dibaptis. Tapi saya juga bingung kemana saya harus dibaptis gitu kan, karena saya tidak pernah punya, saya tidak pernah ke gereja, saya tidak punya kenalan pendeta-pendeta gitu loh. Akhirnya lewat teman saya yang notabene dulu pernah berobatlah kepada saya, katakanlah seperti itu bahasanya dulu itu. Saya cerita, saya bilang, "Kak, ini saya mau dibaptis," saya bilang gitu. "Serius?" katanya. "Ya iyalah serius, ngapain enggak?" Saya bilang gitu. "Saya sudah paham sekarang, saya sudah mengerti. Yesus Kristus, Isa Al-Masih adalah Allah yang hidup," saya bilang gitu. "Saya paham betul, Tuhan Yesus yang berbicara kepada saya, bukan bukan Allah yang tidak bisa menjawab doa-doa saya," saya bilang gitu. "Kok kamu bisa begitu percaya?" Ya, saya kembali bersaksi sama dia. Akhirnya dia bilang, "Gue iri sama lu, katanya, gue lahir gede Kristen, tidak pernah seperti itu. Tapi kamu kok yang latar belakang dari sono, yang fanatik kok bisa dijamah Tuhan." Saya bilang, "Well Kak, semuanya memiliki panggilannya masing-masing." Nah, singkat cerita akhirnya diteleponlah salah satu hamba Tuhan di Bali ini melalui teman saya ini, dan ternyata hamba Tuhan ini adalah temannya teman saya yang menemani saya selama proses ini. Diantarlah saya pergi ke rumah eh, Bapak Pendeta Lolot yang mana sekarang menjadi gembala saya. Diantarlah saya ke sana, saya mengutarakan kemauan saya. Saya bilang saya mau dibaptis. Dia tanya, "Kamu tahu apa itu arti baptisan?" Saya bilang, "Iya, Pak. Saya tahu saya mau menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus." Dan ternyata puji Tuhan, gembala sidang saya juga dilawat dan dijamah Tuhan dengan cara yang sungguh luar biasa. Ketika saya datang ke rumahnya, ke pastor itu, ke rumahnya pendeta Lolot ini, saya menangis sejadi-jadinya. Saya dikasih penglihatan Tuhan Yesus berdiri di sana, membuka tangannya. Dia bilang, "Ini aku, anak. Ini aku." Satu tersungkur nangis di situ, tidak bisa menahan air mata saya. Dan pendeta Lolot membiarkan saya menangis gitu loh, Pak. Jadi saat itu, wah rasanya, beban yang menumpuk bertahun-tahun hilang total. Saya merasakan, wow, saya bilang, "Yesus terima kasih." Saat itu saya mengatakan, "Yesus terima kasih. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya." Akhirnya saya dibaptis, 3 hari kemudian pada hari Minggu, saya dibaptis. Anak-anak saya pun puji Tuhan menyerahkan dirinya, semuanya sudah dibaptis. Anak saya yang paling kecil pun, yang perempuan, sudah saya serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Nah, semenjak saya menjadi milik Tuhan, semenjak kehidupan saya menjadi milik Tuhan, Bapak Ibu, ternyata bukan kehidupan yang enak yang saya dapatkan. Ada salib yang harus saya pikul. Ada penderitaan yang masih harus saya pikul, Bapak Ibu. Oh, saya bilang, Tuhan Yesus, bersyukur, saya bilang, saya memiliki Allah yang hidup. Jadi dari semenjak saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan pertumbuhan iman yang semakin hari semakin bertumbuh, pengenalan akan Tuhan yang benar, yang dulunya saya tidak mengenal Tuhan yang benar, sekarang saya sudah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, Tuhan izinkan, tidak ada henti-hentinya Bapak Ibu. Jadi saya berpikir, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak apa namanya, tidak mengeluh dalam arti, aduh kok begini ya. Cuman saya sempat, ternyata begini Tuhan Yesus. Ini yang namanya pikul salib. Dan setelah saya menerima Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui itu kepada saudara-saudara saya. Yang kebetulan pada saat itu saudara saya, kakak-kakak dan adik saya ada di Bali semua. Mereka tidak terima jelas. Satu hari saya dudukkan mereka di konvensi meja makan, Bapak Ibu, saat itu saya
Karena saya kan sudah mulai ibadah di rumah, setiap kali ibadah, lucu Bapak Ibu ya, dan saya juga mungkin dulu seperti itu ya, menganggap orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu tidak layak gitu. Jadi ketika saya beribadah di rumah, itu bersekutu, semua saudara-saudara saya masuk kamar semua. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Puji Tuhan, saya dikasih hikmat. Wow, saya bilang gitu. Ternyata saya juga dulu seperti ini. Akhirnya saya sudah tidak tahan, saya bicara sama saudara saya, sama kakak dan adik-adik saya. Saya bilang, kalian sudah tahu, sekarang saya hijrah. Kalau mau dikatakan kafir, ya silahkan, saya sudah kafir sekarang, saya bilang gitu. Tapi saya tetap mengasihi kalian, saya tetap mencintai kalian, kalian tetap masih saudara saya, karena kita adalah saudara. Kalau kalian tidak mau menganggap saya sebagai saudara lagi, ya silahkan, saya bilang gitu. Tapi saya masih menganggap kalian saudara. Biasalah Bapak Ibu ya, namanya juga mungkin mereka juga tidak paham, ada yang ngomong begini, ada yang, wah pokoknya saya, wow, lucu sekali. Kamu tuh nggak bisa begitulah. Adik saya yang laki-laki ini terutama nih, dia yang paling frontal. Tapi ya saya tidak tanggapin dengan serius lah gitu ya. Adik-adik saya yang lain, ya udahlah. Kalau orang kita bilang mah dulu amaluna amalukum we katanya gitu apa? Ya udah agamamu agamamu, agamaku lah. Mungkin gitu ya Bapak Ibu. Bahasanya seperti itulah mereka katakan. Jadi mulai sejak itu ya sudah saya berusaha merubah cara berpikir saya menunjukkan sikap kasih saya kepada mereka, walaupun mereka membenci saya, walaupun mereka tidak terima dalam hatinya, tetapi apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan dalam permasalahan apapun mereka punya, saya selalu ada gitu loh. Jadi saya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa kasih di dalam Yesus Kristus itu tidak memandang siapapun. Banyak sekali pergumulan-pergumulan, pikul salib saya dari keluarga saya sendiri Bapak Ibu. Karena saya sudah meminta kepada Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan Yesus, saya tahu dan saya percaya saya sudah dipanggil, dan seperti firman-Mu berkata, saya bilang, musuhmu adalah seisi rumahmu. Dan betul itu semua Bapak Ibu. Saya alami itu. Firman Tuhan saya genapi hari lepas hari. Apapun itu firmannya, seperti ya sekarang saat ini keluarga saya menjadi musuh saya, tetapi saya harus mengampuni. Saya berusaha untuk melakukan itu, dan itu tidak gampang ya Bapak Ibu. Jadi saya terus memberikan teladan. Sampai keluarga saya itu membilang, kamu itu kok sabar banget sih? Kan saya tuh selalu ngomong gini ya, kamu tuh sabar banget katanya gitu. Apa namanya? Diginiin, digituin, diam aja, udah hajar aja, tuh mau lawan, gitu. Bla bla bla. Saya cuman bilang dalam bahasa Sunda, kan bae, antepkeun, saya bilang gitu. Biarin, ntar aja Tuhan yang bales. Gak usahlah kita bales, saya bilang gitu. Jadi saya ini terkenal dengan kata kan bae dan biarin gitu loh Bapak Ibu di keluarga saya. Jadi saya ini paling sabar lah ceritanya begitu. Tapi semakin ke sini, mereka akhirnya melihat bahwa kasih yang saya miliki adalah ya tidak bersyarat gitu. Jadi saya masih mengasihi mereka. Saya masih membuktikan bahwa saya ini masih sama seperti yang dahulu. Akhirnya saya bicara sama adik saya, perempuan paling terakhir. Saya bilang, saya pindah agama karena agama itu tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan, saya bilang gitu. Iman kepada Isa Al-Masih. Saya bilang, kalau kamu tidak percaya, bacalah Al-Quran, saya bilang gitu. Saya pun dulu sama, saya bilang sama adik saya pun dulu sama, saya tidak percaya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, saya bilang gitu. Tetapi ketika saya diizinkan Tuhan untuk meneliti, bukan meneliti ya, maksudnya mempelajari lah Bapak Ibu ya.
Jadi ketika saya menerima Alkitab, ini Al-Quran, saya baca, sungguh kaget saya Bapak Ibu. Ketika saya baca Al-Quran, misalkan di surat Al-Baqarah ayat yang keberapa, misalkan ayat yang surat Al-Baqarah mungkin ayat yang ke-7 atau mungkin di situ pas kan tentang sapi betina ya. Tetapi ketika saya buka di halaman yang berikutnya, itu sudah lain cerita. Nah, saya kan bingung ya, kok loncat-loncat gitu loh. Tapi ketika saya baca Alkitab, semuanya itu runut. Nah, saya jadi bingung akhirnya loh. Kok ini begini, ah ya sudahlah. Akhirnya tetap saya buka Al-Qur'an karena supaya saya juga bisa belajar tentang kebenaran. Bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tidak sama sekali, tapi saya mau belajar juga gitu loh. Oh, ternyata apa yang selama ini saya pahamin itu tidak benar gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi setelah saya sekian sampai saat ini pun saya masih pikul salib. Adik saya semuanya aduh Tuhan Yesus, saya sampai ya Tuhan, tolong saya Tuhan. Tapi Bapak Ibu, di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Ada penghiburan-penghiburan dan pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya Bapak Ibu. Semuanya itu bukan tidak ada tanpa tujuan. Jadi saya di sini banyak sekali belajar Bapak Ibu. Banyak belajar tentang penghiburan yang datang dari Tuhan itu. Penghiburan yang datang dari Tuhan itu seringkali bagi saya pribadi ya Bapak Ibu, seringkali berbentuk dalam ketahanan di dalam pengharapan. Itu yang saya rasakan. Saat ini Bapak Ibu, salib yang saya harus pikul ini luar biasa. Keluarga saya, karena maaf saya tadi mau bicara bahwa saya meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya telah dipanggil, kalau mau selesaikan semua Tuhan Yesus. Saya bilang itu, saya minta keluarga saya diselamatkan. Saya pegang janji Tuhan, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Dan saya imani itu, saya pegang itu. Tapi ya ini konsekuensinya. Di dalam Tuhan itu berat, kita harus pikul salib. Tetapi kita memiliki pengharapan. Di dalam pengharapan itu Bapak Ibu, aduh ketahanan, kekuatan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Saya sendiri nggak bakalan sanggup Bapak Ibu. Saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Tapi Tuhan Yesus telah memampukan saya. Pergumulan demi pergumulan. Saat ini saya habis mengalami operasi jantung Bapak Ibu. Hampir 2 tahun yang lalu. Saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa Allah yang hidup adalah Yesus Kristus. Isa Al-Masih Allah yang hidup. Saya tidak bisa pungkirin lagi itu. Saya sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika saya mengalami operasi Bapak Ibu, karena jantung saya ini di dalam satu tubuh ini detak jantungnya ada 2. Yang satu terlalu lemah sehingga kan saya sering pingsan dulu Bapak Ibu. Ketika saya pingsan itu saya sudah tidak bisa bangun lagi. Nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di rumah sakit itu kan ada alat rekam detak jantungnya. Tut, 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 seperti itu. Nah, kalau saya pingsan tuh pernah tut, 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 rata ya, garisnya tuh lurus. Itu beberapa kali saya alami. Akhirnya saya pergi ke Jakarta, diantar oleh salah satu hamba Tuhan. Puji Tuhan, banyak yang menolong saya. Tuhan Yesus luar biasa. Hanya diantar oleh salah satu hamba Tuhan yang luar biasa. Kami pergi ke rumah sakit. Aduh, di mana namanya? Di Cikini ya, lupa rumah sakit Cikini. PPG, Rumah Sakit Kristen itu apa ya? Itulah pokoknya di situ. Dokter ini, puji Tuhan, dia anak Tuhan juga, dia sampai bertanya, Ibu Neng pada saat ini, Neng ada di mana? Katanya gitu. Saya hanya tersenyum saja. Akhirnya saya putuskan untuk melakukan operasi, karena kalau tidak dioperasi, saya saat setir mobil, saya tiba-tiba pingsan Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Anak saya yang paling kecil ini, yang perempuan ini, umur waktu 7
8 tahun ya, 7, 8 tahun tuh sering ikut saya di mobil. Jadi ketika saya nyetir mobil tuh saya sungguh-sungguh pingsan Bapak Ibu. Saya merasakan karena sering pingsannya jadi saya sudah punya alert, sudah punya warning gitu. Saya bilang, "Nadine mami mau pingsan, tolong Nadine, tolong angkat rem tangan." Jadi minggir sebentar, saya ngilang, dia langsung angkat rem tangan. Puji Tuhan semuanya itu Tuhan luputkan dari segala mara bahaya. Akhirnya saya mengalami operasi. Di saat operasi jantung, pemasangan alat ini pun Bapak Ibu, Yesus Kristus menyatakan kuasanya. Saya sudah tidak berdaya Bapak Ibu, saat operasi jantung ini kan tidak bisa dibius total, karena ini adalah baterai. Secara manusia ini adalah baterai Bapak Ibu, jadi yang setiap 5 tahun sekali harus diganti baterainya. Tapi saya percaya, saya ada dan saya hidup karena anugerah Tuhan. Ketika saya di black ini Bapak Ibu, saya merasakan sakit sekali. Jadi obat bius itu saya tidak merasa. Dokter itu datang, "Saya bius ya Ibu." "Iya, iya Dok." Suntik kiri kanan 10 menit mulailah dia ngebeset. Saya merasakan kok perih ya. Akhirnya saya teriak, "Dokter perih, sakit." "Loh kok masih perih, sakit?" "Ya." Singkat cerita, dokter jantungnya itu masuk ke ruang operasi. Kan saya begini Bapak Ibu tergeletak dan ini ditutupin semua. Nah si penutupnya ini tersingkap sama dokter ini dan ternyata itu infusnya itu tidak masuk. Ya no wonder lah kalau gitu kan saya merasa kesakitan jadi obatnya itu nggak masuk gitu. Akhirnya segera dipindah ke sini di sebelah kanan, akhirnya ya terjadilah pengoperasian itu. Ketika dia menggunting saya dengar semua. Selesai ditanam, ternyata Bapak Ibu alat ini harus dites ya karena namanya baterai. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan detak jantung saya yang original yang dari Tuhan itu sendiri. Saya merasakan bagaimana orang yang namanya disetrum itu seperti itu Bapak Ibu. Tidak enak. Aduh Yesus, saya memanggil nama Yesus. Ketika Ibu, saya coba ya, "Apanya Dok?" Saya bilang, "Ya ini alatnya." Saya pikir alatnya dicoba tuh mau diapain, ternyata sih kayak disetrum gitu. Saya lagi ya maksudnya lagi enak, jantung tidak apa-apa gitu, biarpun dalam tahap setengah sadar. Kayak disetrum gitu pokoknya, aduh nggak enak banget. Saya bilang, "Yesus tolong, aduh dokter tolong tolong." Terus aja, "Sebentar Ibu, sebentar lagi, sebentar lagi." Saya nggak kuat sambil menangis memanggil nama dia, "Yesus, tolong saya. Yesus, mampukan saya. Yesus, tolong saya." Saat itu juga Bapak Ibu, saya melihat Tuhan Yesus yang tergeletak ketika setelah penyaliban dengan wajah yang berlumuran darah. Dengan mahkota duri. Dia hanya tergeletak begini dan berbicara kepada saya. "Selama sampai detik ini kamu masih bernafas." Itu semua karena kemurahan-Ku. Maju terus. Anakku, saya menangis. Saya tidak bisa ngomong apa, saya hanya bilang, "Makasih Yesus." Ini air mata di sini sudah basah Bapak Ibu. Ini rasa sakit ini yang disetrum ini sudah saya tidak pikirkan lagi. Saya hanya menangis, saya hanya mengucap syukur. "Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Kau telah menebus hidupku dari dosa." Selesai operasi, ada sedikit kendala. Tangan saya yang sebelah kiri sampai saat ini sudah 2 tahun tidak bisa diangkat karena mungkin terlalu dalam, ada syaraf-syaraf yang terpotong. Tapi luar biasa, saya tidak mau menceritakan hal-hal yang jelek. Yesus Kristus memberikan kekuatan kepada saya. Dia memampukan saya melewati hari-hari saya yang sangat sulit. Dan saya selalu mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Keluarga saya dipulihkan, mukjizat Tuhan terjadi. Mukjizat Tuhan buat saya bukan hanya sekedar materi,
dari miskin menjadi kaya, atau dari sembuh menjadi sakit. Dari sakit menjadi sembuh, maksud saya. Mukjizat yang terbesar buat saya adalah anugerah keselamatan bagi hidup saya, anak-anak saya, keluarga saya, dan juga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Percayalah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua, bukan hanya untuk umat Kristen. Sangat sulit sekali tuh Bapak Ibu Saudara menginjili, memberitakan kabar baik kepada saudara sendiri. Sulit Bapak Ibu. Banyak keluarga saya yang melihat, banyak orang-orang yang sudah dibaptis di rumah saya. Puji Tuhan memenangkan jiwa. Tapi ya saya yakin dan percaya Tuhan akan ubahkan hati mereka. Saya yakin dan percaya Tuhan juga akan memberikan kemenangan bagi saya dan keluarga saya. Mukjizat yang paling saya syukurin adalah pemulihan di dalam keluarga Bapak Ibu. Suami saya latar belakangnya Katolik Bapak Ibu ya. Dan kemudian ya dulu ya sampai sekarang belum percaya Tuhan, mohon dukungan doanya nanti juga ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah sekian lama bercerai, akhirnya suami saya jatuh bangkrut, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mau menjelekkan dia, tetapi saya mau membuka pikiran hati dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa besarnya. Saya yang dulu membenci dia, bukan setengah mati lagi, mungkin sampai mati kali Bapak Ibu ya dulu ya. Jadi saya membenci dia. Ketika melihat dia susah, saat ini dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Habis total rata tanah, makan pun sudah tidak bisa. Hidup dari belas kasihan orang. Tetapi di sini saya mau menunjukkan kepada dia, ayo balik sini, saya bilang gitu. Saya rangkul dia kembali Bapak Ibu, dan dia sekarang tinggal di rumah saya. Saya hanya mau menunjukkan kepada dia bahwa kasih Yesus yang sudah saya terima, sudah mengubahkan hidup saya. Sekalipun sulit untuk mengampuni Bapak Ibu, aduh sulit banget. Tetapi perlahan tapi pasti, proses demi proses yang Tuhan gesekan banyak sekali Bapak Ibu. Oh, tadinya dia marah, saya lebih marah lagi Bapak Ibu. Jujur, betul Bapak Ibu. Pokoknya kamu ngomong apa, saya harus lebih tinggi dari kamu. Kamu begini, pokoknya saya harus di atas, dia harus. Karena ada akar kepahitan, kebencian, kemarahan yang sangat mendalam. Saya bersyukur Tuhan Yesus ubahkan, pulihkan keluarga saya dengan proses yang sangat menyakitkan. Orang yang sangat paling sering kita berantem itu adalah orang yang terdekat kita, Bapak Ibu. Bukan orang lain. Ya anak, suami, istri. Pokoknya orang-orang yang terdekat. Akhirnya suami saya kembali aja. Tetap aja Bapak Ibu kadang masih menjengkelkan ya. Tapi saya harus belajar mengampuni terus gitu loh. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, anak-anak saya sungguh luar biasa. Terlebih Mark. Dia yang selalu menegur saya. Mami, kamu nggak bisa gitu. Papa ini sudah tua, papa begini, papa bla 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 bla. Akhirnya iya ya, saya ditegur, ditampar anak saya sendiri. Di sini kita perlu Bapak Ibu mengkoreksi hati kita. Terkadang kita sebagai orang tua merasa mau menang sendiri. Oh enggak, mama hidup lebih lama dari kamu, atau orang tua lebih hidup lama dari kamu baru umur berapa. Itu betul, kebanyakan pemikiran orang tua seperti itu. Saya sering ditampar anak saya, bukan ditampar plak gitu ya Bapak Ibu ya, maksudnya ditegur. Saya melawan, tetapi kembali ketika saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya meminta ampun. Benar Tuhan, saya bilang gitu, saya yang harus robah. Akhirnya kami dipulihkan pelan-pelan tapi pasti. Ini mukjizat Tuhan yang paling besar karena saya minta pemulihan dari Tuhan Yesus. Keluarga saya yang sudah hancur, anak-anak saya yang broken home, sekarang sedang Tuhan pulihkan. Tuhan sedang merenda kehidupan keluarga kami kembali, sehingga menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan bagi semua. Yang rusak sekalipun Tuhan bisa betulkan, asal kita mau menerima
setia dan mau merendahkan hati di hadapannya. Saat ini suami saya baru mengalami operasi kanker, ada 2 kanker sekaligus dioperasi, 3 sebenarnya. Puji Tuhan, Tuhan sudah selamatkan dia, dan ini juga salah satu cara Tuhan untuk membuat dia ada pertobatan. Saya yang tadinya marah, ketika saya melihat dia terkapar di rumah sakit, mau masuk ruang operasi, saya sempat membisikkan kata kepada dia, "Papa, Jesus loves you. Endless love," saya bilang tuh. Dia mencintai, mengasihi kamu tak terbatas. Akhirnya dia melihat kepada saya, dia tersenyum. Ya, ya, ya. Bapak Ibu, itu ada satu kelegaan yang sangat luar biasa. Kasih Tuhan sudah merubah kehidupan saya, kebencian saya itu sudah hilang Bapak Ibu. Saya bisa mengasihi kembali sekalipun terkadang saya masih kesal gitu Bapak Ibu. Ya saya juga masih memiliki daging lah Bapak Ibu. Nggak inilah gitu. Tapi ketika dia mengatakan, "Ya, ya, ya." Wih, rasanya saya disiram air yang sangat dingin sekali. Tanpa terasa air mata saya menetes. Saya sampai berkata, "Kok bisa saya menangis buat dia?" Saya bilang gitu. Saya menunggu, akhirnya dia koma 2 hari. Karena operasi yang cukup panjang, dokter bilang, "Ibu, Bapak tidak bisa bangun sampai besok pagi." Saya menangis Bapak Ibu, saya tidak malu mengatakan ini karena itu jujur saya sudah memiliki kasih itu gitu, saya harus mengampuni. Akhirnya saya bilang, "Terus kapan bangunnya Dok?" Saya bilang, "Ya kemungkinan 2-3 hari." Tuhan Yesus, saya bilang, "Tolong dia, selamatkan dia. Selamatkan dia Tuhan." Akhirnya puji Tuhan, pertolongan Tuhan, mukjizat dan kuasa Tuhan dinyatakan, dia terbangun. Luar biasa. Orang yang mengalami operasi 3 sekaligus, ketika dia bangun, dia tersenyum dengan muka baby face-nya, dia minta foto sama anaknya, "Ma, telepon papa, papa mau lihat." Akhirnya dikasih lihat, dikirim sama saya fotonya, "Mama, papa sudah bangun." Saya bilang, puji Tuhan. Akhirnya di ruang ICU selama 4 hari, saya berkunjung, saya menangis Bapak Ibu. Oh, ini suatu kemenangan buat dia. Dia bilang, "Kamu nangis buat saya." Saya bilang, "Iya, karena saya mengasihi kamu. Dan Yesus mengasihimu lebih dari apa yang sudah saya punya." Saya bilang, "Ya." Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri. Saya bilang, sekalipun saya mengalami kelemahan tubuh, jantung saya, sakit saya, dari hormon tiroid, autoimun, grave disease di mata saya, tubuh saya ini penuh dengan kelemahan-kelemahan tubuh Bapak Ibu, sakit penyakit. Tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dia selalu memampukan saya. Tuhan berkata kan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Itu yang saya syukurin, betapa baiknya Tuhan Yesus. Betapa baiknya Tuhan Yesus mempertahankan hidup saya dan saudara, supaya kita mengalami nanti kehidupan yang kekal. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Saya sudah diubahkan. Dari saya yang hidup di dalam kegelapan, sekarang saya sudah menjadi kepunyaan miliknya. Hidup yang penuh dengan kebencian, hidup yang penuh dengan akar kepahitan, dendam, semuanya itu sekarang sudah dihapuskan oleh cinta kasih Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mari kita sama-sama mengampuni, memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Melakukan pertobatan yang sesungguhnya memang tidak mudah Bapak Ibu. Mengampuni tidak mudah. Menguliti daging sendiri, sangkal diri tidak mudah.
tapi itu yang dikehendaki Allah. Saya bersyukur saya bisa bertemu dengan Juru Selamat, Yesus Kristus, atau Isa Al-Masih, yang telah menyelamatkan hidup saya di saat hidup saya paling bawah, di dalam keputusasaan, di dalam ketidakberdayaan saya. Tuhan Yesus, penyelamat kehidupan saudara dan saya. Yang belum percaya, mari kita belajar untuk cerdas, belajar membuka hati dan pikiran kita. Hanya Dia satu-satunya Allah yang mengerti, hanya Dia satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala perkara, karena Dia hidup. Saya dulu tidak percaya, tetapi saya sekarang percaya sepenuhnya. Sekalipun pikul salib, pergumulan masih terus berlanjut, tapi saya percaya Yesus Kristus selalu ada dan selalu memberikan kekuatan, menopang, melewati segala dari permasalahan-permasalahan yang kita punya. Kiranya Pak Pastor Yusuf Manubulu, mungkin kesaksian saya sampai di sini. Kiranya kesaksian saya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang menyinggung, saya meminta maaf. Saya kembalikan kepada Pastor Yusuf. Pastor, silahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Hilda atas kesaksian yang luar biasa. Kita semua diberkati pada malam hari ini, bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang menyentuh seseorang dengan berbagai latar belakang dan kehidupan yang hitam, di mana Ibu Hilda adalah orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan dan cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik. Dia berfirman bahwa Dia mengasihi semua manusia dan Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Sehingga Ibu Hilda pun mengalami lawatan Tuhan yang begitu ajaib, ya, seperti yang sudah disaksikan kepada kita. Itulah Tuhan yang benar, itulah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak emosional, Tuhan yang tidak mengajarkan membalas dendam, Tuhan yang tidak marah-marah kalau ditinggalkan, tetapi Tuhan yang terus merangkul dan melepaskan manusia dari penderitaan. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu teman-teman, Tuhan Yesus bukan hanya baik untuk Ibu Hilda, tapi Tuhan Yesus baik untuk semua orang. Apapun permasalahanmu, apapun persoalanmu, mungkin engkau berkata, saya bukan Kristen, saya non-Kristen. Tidak jadi masalah, memang Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Asal Anda mau buka hati dan mau datang kepada Tuhan, Tuhan justru ingin menyelesaikan masalah yang ada di dalam hidupmu. Sehitam apapun engkau, keadaan latar belakangmu, atau mungkin ya separah apapun beban yang sedang engkau pikul saat ini, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia ingin membebaskan setiap kita dan Dia ingin menolong kita. Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang benar yang bisa berkata seperti itu. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pada saat kita letih lesu dan berbeban berat, semua manusia menghindar dari hidup kita. Bahkan termasuk orang tua pun juga seringkali menghindar karena mereka pun juga punya beban. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus justru mencari orang-orang yang susah, karena Tuhan benar-benar memang Tuhan dan Dia berkuasa.
dia bisa melepaskan kita. Kita akhiri dulu diskusi kita ya, Ibu Hilda Safitri. Masih bisa dengar Ibu Hilda? Oke, Ibu Hilda mungkin sudah keluar room juga. Ya teman-teman, terima kasih ya semuanya buat yang sudah ikut bergabung, buat hamba-hamba Sama-sama, terima kasih. Amin. buat hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Amin, Pak KC, Ya, terima kasih Pak Yusuf buat waktunya. Nenggelis, Ibu Amin. Yatin, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama Ya. Pak. Kalian orang luar biasa semuanya ya. Lucu. Oke, Amin, 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 Wijaya. Ya, doa kita kami sama-sama. buat semua teman-teman yang sudah bergabung di link ini. Tuhan Yesus sumber kebaikan terus memberkati kita semua dan terus Amin. memperlengkapi kita sampai kita masuk ke dalam kerajaannya. Oke, Amin, dan amin. tolong bagi teman-teman bisa mendukung narasumber Ibu Hilda Safitri ya. Terima kasih buat semuanya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.